Tabir cinta terbungkus rapi dalam selimut bernama misteri. Begitulah menafsir cinta sepasang kekasih, Arumi Bacin dan Emil Dardak. Dalam melakon cinta, keduanya tak menduga jika jemari takdir mempertemukan mereka di sebuah panggung acara. Ketika beradu tatap, hati pun belum terpiling benang cinta. Adalah sang manajer yang berusaha menyatukan dua hati lewat drama perjodohan. Namanya Mas Ade, si manajerku tuh dia bilang, dia suka ceritain gitu, ini anak-anak aku, si Emil tuh nyanyi ini, apa segala macam. Oh gitu ya, aku cuma oh gitu doang, tapi nggak tahu yang mana gitu. Nah saya waktu itu baru dengar kalau memang Arumi akan juga di-handle oleh Mas Ade ini gitu ya. Itulah pertama kali ketemunya. Cinta perlahan tumbuh, menjalar di relung hati Arumi dan Emil. Namun, drama cinta ini seakan tak menyentuh dan mengubah rasa Arumi lantaran perbedaan usia serta karakter yang bagai langit dan bumi. Kalau misalnya ke rumah gitu, gue bisa gitu udah naik ke kamar terus dia bisa ngobrol sama bokap nyokap gue tuh lama banget. Terus kalau gue dengerin apa aja sih yang gue ngobrolan orang dewasa sih, orang dewasa maksudnya tuh obrolan serius. I'm 17 years old man, 17 years old. Terus dia 27 tahun tuh kayak udah beda generasi. Tapi itulah takdir. Arumi akhirnya berketetapan hati, membina hidup rumah tangga bersama Emil meski rentang usia terpaut 10 tahun. Dalam lakon cinta beda usia, keduanya berusaha memahami, menerima dan menghargai perbedaan hingga akhirnya dikaruniai sang buah hati. Memang sih nggak gampang, tapi maksudnya itu semua mindset sih. Kalau mindsetnya mau senang ya jadi senang, kalau mau susah ya jadi susah. Akhirnya inilah episode cinta sepasang kekasih beda usia yang hingga kini mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti apa curahan hati keduanya akan tersaji sempurna dalam bingkai Lovebird berikut ini. Ada satu acara waktu itu charity buat almarhum Utha Likumahua sama manajernya yang dulu, Mas Ade bilang, nanti aku kenalin sama seorang, dia bilang gitu kan. Datang ke rumah tuh first impressionnya adalah orang yang culun banget. Dia nggak pernah pakai baju kantor saat itu. Jadi kita kenal sama dia tuh kayak, oh dia musisi yang modelnya rapi segala macam. Dan kita yang ketemu dia juga kayak kaget karena Arumi tuh nggak pernah mau sama yang rapi gitu, nggak pernah yang nggak ada gambaran tipikal jadi seperti itu gitu. Nah, gue lagi PDKT sama Arumi nih. Arumi mana? Arumi Bacin gitu. Hah? Nggak salah? Kayaknya muda ya masih ya? Iya 18 tahun. Ya agak excited juga sih. Kalau waktu pertama kali ketemu sama Mas Emil itu sebenarnya waktu itu aku lagi menghadiri acara charity-nya Om Utha Likumahua. Waktu itu dia masih di rumah sakit, mau bedah otak karena stroke kan waktu itu. Manajerku tuh juga megang bukan cuma aku, jadi ada juga Mas Emil. Nah saya waktu itu baru dengar kalau memang Arumi akan juga di-handle oleh Mas Ade ini gitu ya. Dibantulah dalam manajemen kerjaannya si Arumi. Ya tapi saya nggak tahu kalau malam itu bakal ketemu dia. Jadi itulah pertama kali ketemunya. Mas Emil juga waktu itu sempat nyanyiin lagu Om Utha. Oh beneran tuh, soalnya nggak ada tampang kalau ngeliat Mas Ade kayaknya nggak cocok gitu nge-handle Arumi gitu kan. Biasanya nge-handle-nya Om Utha Likumahua saya, terus kok toto Arumi gitu, nggak nyambung kan. Ternyata bener gitu pas duduk di dalam ada gitu ngeliat si Arumi gitu. Cuman ya kenalan aja sepintas gitu. Terus komentar pertama saya gitu ke Mas Ade,
ya kalau udah ada nanti video klip saya gampang dong modelnya gitu. Di situlah pertama kali aku dikenalin sama si Mas Emil. Nggak boleh pulang dulu sebelum dua artis aku foto bareng katanya gitu. Saya Arumi gitu. Ya tahu as in karena sering lihat dia ya di TV, tapi nggak pernah sebelumnya ketemu dalam istilahnya sepintas ketemu aja nggak gitu. Padahal memang saya sebenarnya udah itu mungkin udah jalan 2 tahun kali ya saya juga masuk di dunia entertain gitu. Aku tuh nggak pernah punya pengalaman ngobrol atau berteman sama orang-orang yang hidupnya di kantor, dosen yang berpendidikan, terus nggak punya satupun kayak gitu. Semua sealiran sama gue, santai, gitu. Dan ketemu Mas Emil tuh gue langsung yang jauh banget lah pokoknya kayak ngobrol sama om-om tuh nggak? Kalau orang tahu dia di TV sama ketemu asli akan kaget ngeliat personality-nya dia gitu. Maksudnya ternyata orangnya ini banget, easy going banget gitu. Sosoknya pertama langsung ya enak ya, maksudnya nggak ada istilahnya dibilang ramah tapi nggak berlebihan dalam arti terlalu bangor gitu ya. Tapi dibilang nggak nyambung atau diem aja juga pasif juga enggak gitu, standar gitu. Pas ngobrol kan dia juga bahasanya juga santun, baku gitu. Nggak langsung yang gue lo apa gitu, enggak gitu. Supel banget gitu. Dari hari pertama saya langsung tahu gitu dia suka duren, suka kepiting, dan apa lagi ya? Ya lumayan banyak yang menunjukkan bahwa ya dia orangnya nggak terlalu jaim lah gitu. Gak tau kenapa waktu itu mobil aku tuh harus pulang duluan, karena waktu itu aku nggak cuma sendiri, ada tante sama adekku nyusul karena kan memang kenal baik sama Muta. Nah mereka harus pulang duluan, akhirnya naik mobilku. Terus aku bertanya-tanya, terus gue naik apaan? Mungkin aku pikir gampang nanti naik taksi. Salah satu tantenya dia gitu ya ngomong ke saya, ya titip ya nanti Arumi balik. Udah ngapain naik taksi, udah dianterin sama si Emil aja, ayo gitu. Nah di situ lah baru ini yang namanya Emil gitu. Nganterin pulang gitu kan, kayak ini gak ada yang salah nih kayaknya nih. I couldn't be this lucky gitu kan, maksudnya apaan, gue cuma duduk diem gak ngapa-ngapain gitu, gak even ngajak dia ngobrol, gak taunya tiba-tiba diminta nganterin dia pulang gitu kan. Dan dalam perjalanan dengan bermodalkan lihat spion sedikit-sedikit ya ngobrol lah gitu, ngobrol sama Arumi gitu. Kerja di mana? Masa gue bingung kan, Bu. Masa gue nanya, "Hai, kamu sibuk apa?" Enggak kan. Kerja di mana? Terus umurnya berapa? Waktu itu aku ingat banget umurnya 27 tahun, aku 17 tahun. Ya 10 tahun bedanya. Oh ya udahlah, saya percaya nggak usah dipaksain. Kalau emang one day kita ada kesempatan temenan lebih deket, intentionnya hanya temenan lebih deket lah. Dalam arti kan kita akan satu manajer ceritanya kan gitu. Dan dia bilangnya dia dosen, dia nggak bilang dia kerja di mana atau apa gitu, dia bilangnya dia dosen. Terus terang memang saya punya satu interest lah, seru juga ya kalau bisa berteman sama dia gitu kan. Cuma simply gitu doang. Ini kan ada kompornya ya manajer saya itu gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Jadi judulnya dicomblangin. Kan ceritanya saya dulu galau. Baru putus. Manajer saya ini kelihatannya gitu ya punya ini juga, punya keyakinan entah kenapa gitu ya kalau saya tuh bakal cocok sama si Arumi. Saya aja nggak kepikiran sama sekali gitu waktu itu. Kita kira tuh memang cuma dikenalin gitu doang sama satu manajemen, ya saling kenalan gitu, that's it. Pengen atau ada interest sih diakuin ya iyalah ya gitu kan, normal lah gitu. Cowok waktu itu kenalan sama Arumi ya ada lah pasti mau explore gitu kan, itu maksudnya coba lihat ya gitu. Mencoba mendekati tuh dia sangat halus gitu, jadi sampai aku nggak tahu kalau dia mencoba mendekati. Kalau nggak salah pas weekendnya gitu, tiba-tiba manajer saya ngasih nomor telepon dia ke saya gitu. Oh yaudah saya SMS aja gitu, ini nomor saya gitu kan. Udah saya cuma SMS gitu doang, ini nomor saya ya gitu, nggak ngomong apa. Ini nomor aku Emil yang tadi malam, tolong di save ya, paling cuma itu doang. Terus entah kenapa malamnya tiba-tiba manajer saya bilang, si Mas Adi bilang, yuk datang ke
sini ke rumahnya Arum yuk gitu, kita ngobrol-ngobrol di sini dong gitu. Jadi saya sampai ke rumahnya dia, di terasnya saya ingat tiba-tiba habis itu saya nggak tahu kalau dia mau pergi lagi gitu. Saya pikir oh Arumi ada acara gitu, dia bilang ayo makan bubur enak nih di sini gitu, tempatnya gitu daerah. Terus habis itu udah telepon-teleponan juga bener-bener seperlunya gitu. Kebanyakan tuh Mas Ade yang mengkondisikan. Jadi, Mimi coba tolong teleponin Mas Emil dong, aku habis pulsanya gitu. Ternyata enggak, ternyata memang si manajer ini ngajakin makan bubur, saya ikutan gitu. Ya gitu, dari cara PDKT-nya juga beda. Yang lucunya, caranya Mas Emil tuh bisa terkesan lebih ngemong. Kayak kasih pandangan, kasih apa, kasih ini, kasih. Jadi kelihatan banget tidak ada intrik atau apapun itu yang membuat aku merasa tidak nyaman gitu.